annal ma'budu bihaqqin illallah. Sering kita dengar ya dua kalimat syahadat, dan juga yang sering kita dengar adalah terjemahannya saja. Ya. Apa makna dua kalimat syahadat? Pasti dijawab apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang sebenarnya bagaimana? Yang lebih luasnya, makna syahadat yang pertama niku adalah aku mengetahui, aku meyakini dengan hatiku, aku mengakui dengan lisanku bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kita wajib meyakini bahwa Tuhan seluruh alam semesta ini hanya ada satu. Siapa? Allah Ta'ala. Tidak boleh kita berkeyakinan dan beranggapan ada Tuhan selain Allah tapi tidak berhak untuk disembah. Yang namanya Tuhan adalah berhak disembah. Dan yang berhak disembah itu ya memiliki sifat ketuhanan, yaitu kuasa menciptakan, dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Dan sifat kudrah ini, sifat kuasa ini dimiliki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menurut Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdad, bahwa kata ilahun ya, yang diterjemahkan Tuhan, makna yang sebenarnya adalah al-ma'bud bihaqqin. Pada dasarnya kata ilahun, ketika kita mengucapkan ilahun Tuhan, maka yang dimaksud adalah Allah Ta'ala, tidak selainnya. Dan bahkan ada seorang ulama mengatakan ilahun min asma'illah, termasuk di antara nama-nama Allah adalah ilahun. Namun kemudian ya, orang-orang musyrik itu menggunakan kata ilah, menggunakan kata Tuhan, dinisbatkan kepada sesuatu yang mereka sembah. Tapi pada dasarnya ilahun yang dimaksud adalah Allah Ta'ala. Makanya ketika kata ilahun diucapkan, maka yang dimaksud pertama kali adalah Allah Ta'ala. Adapun ketika diidhofahkan, disandarkan, semisal ilahun musyrikin ya, maka maknanya adalah sesembahannya orang musyrik, bukan Tuhannya orang musyrik, tapi sesembahannya orang musyrik. Karena yang disembah oleh orang musyrik bukan Tuhan, karena tidak layak menjadi Tuhan, akan tetapi apa? Sesembahan. Bedakan antara sesembahan dengan Tuhan. Jelas sampai sini? Ya. Nah, makna la ilaha illallah artinya aku mengetahui dan aku meyakini dengan hatiku, aku mengakui dengan lisanku bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Mengetahui, meyakini, dan mengakui, tiga makna ini tidak boleh dilepaskan. Artinya, kalau ada seseorang yang sudah tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah, Muhammad adalah utusan Allah, tapi di dalam hatinya tidak meyakini, ini bukan orang mukmin, ini bukan orang muslim. Atau ada seseorang yang mengakui dengan lisannya, mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan tetapi di dalam keyakinan dia tidak meyakini yang sebenarnya, maka ini juga bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Contohnya orang-orang munafik. Mereka menampakkan dirinya adalah orang-orang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat,
tetapi di dalam keyakinan mereka ya tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, tidak meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini orang munafik. Terkait dengan pembahasan munafik, perlu diketahui para ibu-ibu semuanya, panjenengan jangan mudah mengatakan munafik kepada orang muslim. Ya, saya tegaskan, saya ingatkan lagi, jangan mudah mengatakan munafik kepada orang muslim. Munafik itu ada dua. Ada munafik dari sisi amaliyah, ada munafik dari sisi keyakinan. Ketika yang disebutkan di dalam Al-Quran al-munafiqun, orang-orang munafik, maka yang dimaksud adalah orang munafik sisi akidahnya. Ya, ketika disebutkan di dalam Al-Quran orang-orang munafik, yang dimaksud adalah munafik sisi akidahnya. Dan orang munafik itu sebenarnya adalah bukan orang muslim. Makanya bahaya ketika menyebut orang munafik kepada saudara kita yang muslim. Ini maksudnya apa? Apa menghukumi orang muslim kafir? Nah ini kan nggak boleh. Maka jangan mudah mengatakan munafik kepada orang muslim. Karena munafik ada dua. Pertama munafik sisi akidah, yang kedua munafik sisi amaliyah. Nah yang tidak dihukumi mukmin muslim adalah munafik yang dari sisi akidahnya. Kalau ada orang muslim tapi mengikuti perilakunya orang-orang munafik. Orang munafik itu ciri-cirinya diantaranya adalah mengingkari janji. Ya, ketika berjanji dia mengingkari. Ini ciri-ciri munafik. Kalau ada orang muslim kok seperti ini, maka munafik dari sisi amaliyah kita tidak boleh menghukumi bahwa orang tersebut bukan orang muslim. Tetap kita hukumi orang muslim. Jelas? Coba lihat bahwa tiga komponen ini apa saja? Mengetahui, meyakini, dan mengakui. Ini harus terkumpulkan. Karena kalau hanya mengetahui tanpa meyakini, sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ya tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kenapa di dalam Al-Quran bahwa mereka bukan orang muslim? Artinya dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Alasannya apa? Karena orang-orang Yahudi mereka hanya tahu saja, tapi tidak meyakini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebenarnya mereka orang-orang Yahudi tahu Muhammad adalah utusan Allah, akan tetapi mereka ya tidak meyakininya. Orang-orang munafik mengakui dengan lisannya tetapi tidak meyakininya, maka bukan orang muslim dan mukmin. Orang muslim yang mukmin sejati, orang yang tahu makna dua kalimat syahadat, terus kemudian meyakini dan mengakui. Jelas? Mengetahui, meyakini, dan mengakui apa? Ya, di sini dijelaskan makna qaulil fuqaha, la ma'bud bihaqqin illallah, la yastahiqu ahadun ay yu'bada ay yutazallal lahu nihayatut tazallul illallah ta'ala, kama qala dzalika al-imam al-hafiz al-faqih al-lughawi Taqiyuddin as-Subki. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, makna la ilaha illallah artinya tidak ada satupun yang berhak untuk disembah dengan puncak ketundukan dan perendahan kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Jadi makna al-ibadah ya. Jadi ibadah itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama ibadah khosoh, ibadah yang tertentu. Yang kedua ibadah dengan makna umum. Nah yang kita bahas dan yang kita kaji ini adalah ibadah dengan makna khusus. Ibadah dengan makna khusus atau tertentu artinya adalah puncak ketundukan dan perendahan. Maka kita tidak boleh melakukan puncak ketundukan dan perendahan kepada selain Allah.
Apabila ada seseorang melakukan puncak ketundukan dan perendahan kepada selain Allah, maka dihukumi musyrik. Ya, contohnya apa? Contohnya menyembah berhala, dihukumi musyrik karena dia telah melakukan puncak ketundukan dan perendahan kepada selain Allah. Lah, makna ibadah seperti ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz, pakar ahli fikih, pakar bahasa, beliau bernama Taqiyuddin As-Subki dan dikuatkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mufradatil Quran dan dikuatkan lagi oleh Imam Al-Azhari dalam kitab At-Tahdzibnya, bahwa yang dimaksud ibadah adalah puncak ketundukan dan perendahan, ketaatan disertai ketundukan dan perendahan. Nah, ini makna al-ibadah. Sehingga kalau sudah kita tahu definisi ibadah seperti ini, maka orang yang ziaratul kubur, orang yang mengunjungi kuburan, kalau diterjemahkan ziarah artinya mengunjungi, baik mengunjungi orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia, kata ziarah. Makanya dulu waktu saya mondok itu, Kiai Idris Marzuki itu guru saya, sudah wafat rahimahullah. Beliau itu menjelaskan kalau ke kiai namanya ziarah, kalau ke teman namanya ziarah, bukan silaturahim. Paham? Jelas nggih? Orang yang memutus silaturahim itu berdosa. Yang namanya rahim itu artinya masih kekeluargaan sampai bapak keempat. Ini namanya rahim. Baik itu mahram ataupun bukan, artinya kerabat. Nah, ini kalau kita memutus silaturahim ini, maka dihukumi berdosa haram, dosa besar. Nah, kalau kita nggak mengunjungi teman, masa berdosa? Gimana? Makanya dulu ya Idris Marzuki beliau menjelaskan, kalau ke teman namanya ziarah, kalau ke keluarga namanya silaturahim. Ini yang benar istilahnya. Cuma kalau orang Indonesia kadang istilahnya dicampur. Saya mau ke kiai ziarah sama orang yang masih hidup, itu maksudnya. Mengunjungi orang yang masih hidup. Ini saya luruskan istilah. Karena nanti dengan salah persepsi kita nggak main ke teman dikira memutus silaturahim, kan keliru ini. Gimana? Tidak memutus silaturahim lah kita. Yang namanya memutus silaturahim artinya memutus keluarga. Kalau teman ya teman saja. Jelas nggih? Jadi ada istilah ziarah, ada istilah silaturahim. Nah, ini perlu diketahui. Kalau ke teman namanya ziarah, mengunjungi. Kalau ke keluarga namanya silaturahim. Makanya kapan ziarah teng griyane kula? Bahasanya kayak gitu. Nggih, makanya wonten niku. Terus kemudian mengunjungi orang yang masih hidup atau mengunjungi orang yang sudah meninggal dunia, ini juga penting. Ya. Kadang kula kalau kumpul sama teman, terus teman saya ini nggak mau main ke rumah saya, padahal saya sering main ke rumah dia. Saya juluki, kamu itu kayak kuburan, nggak mau mengunjungi, sukanya dikunjungi terus. Bener ya? Lah dia nggak mau mengunjungi kayak kuburan, jangan dikunjungi terus. Ya, dengan supaya jangan kayak kuburan lah. Bareng-bareng saling mengunjungi wonten niku nggih. Nah, saya kalau dulu kan kayak gitu sama teman. Kamu disuruh main nggak pernah mau main ke sini, kalau satu kali lah nggak apa-apa. Terus usaha saya harus ke situ kayak kuburan aja. Maunya dikunjungi terus, nggak mau mengunjungi. Nah, jadi setelah kita tahu definisi al-ibadah, maka yang namanya ziaratul kubur. Apa ziaratul kubur? Mengunjungi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini tidak disebut
ya beribadah kepada selain Allah. Kenapa saya menjelaskan bab ini? Ya, karena ada sebagian orang itu menghukumi bahwa orang yang ziarah kubur dihukumi syirik. Ya kan? Ada zaman sekarang ini orang yang sedang ziarah kubur atau menghukumi orang yang ziarah kubur dihukumi syirik. Nauzubillah. Ini gara-garanya apa? Gagal faham makna al-ibadah yang semestinya. Apakah orang yang ziarah kubur langsung divonis bahwasannya dia melakukan puncak ketundukan dan perendahan kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Karena ziarah kubur, ya di sini dijelaskan, ya, bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Pertama, dalil dasarnya adalah sebuah hadis Nabi. Ya, ini sudah menjadi ijma' para ulama, ya. Ijma' para ulama bahwasannya ziarah kubur itu hukumnya sunnah bagi seorang laki-laki. Dan ini sudah menjadi ijma' para ulama, konsensus ulama, kesepakatan ulama bahwa ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah disertai dengan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ya kuburanku wajabat lahu syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Bahwasannya ziarah kubur itu akan disunnahkan bagi seorang laki-laki. Terus dalil yang lain, ya, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, zuru al-kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Bahwa Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita agar mengunjungi kuburan, karena kuburan itu mengingatkan kepada kita akhirat. Kalau kita ya satu minggu lah, satu kali hari Jumat datang ke makom, kan kita jadi ingat, oh kita bakalnya kayak gini nih. Kita bakalnya ya ada di dalam tanah. Yang dulu pakaiannya bermacam-macam, nanti kalau sudah meninggal dunia pakainya kain kafan. Yang dulu ya naiknya motor, mobil, kalau sudah meninggal dunia naiknya keranda. Ya betul. Terus kita bakalan kayak gitu, nggak usah sombong-sombongan, udah. Ya betul. Karena kita akan meninggal dunia, bagaimana kita ingat kematian, bagaimana kita ingat akhirat. Cara motivasinya adalah kita datang ke kuburan. Kalau malas datang ke kuburan, buat rumah di dalamnya ada bentuk kuburan aja. Ya, taruh di depan, taruh apa namanya, di dapur aja kuburan. Tuh, mau masak harus mati. Iya, jangan jadi ingat, ya Allah, saya juga bakalan mati, saya juga bakalan mati. Ya, akhirnya terdorong semangat cari bekal untuk persiapan di akhirat. Wong ora pernah nandur kapenginnya panen. Pripun? Wong sing nandur mawon nggih belum tentu. Nah, iya apalagi yang enggak pernah nandur. Kan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia bagaikan ya tempat ladang akhirat. Agar supaya kita panennya banyak ya di dunia, nanamnya yang banyak. Kayak gitu. Ya. Jadi dari hadis ini jelas nih bahwa yang namanya ziarah kubur itu diperbolehkan. Cuma bermacam-macam tujuannya. Ya. Ada orang yang ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Wahabi pun mengatakan boleh. Wahabi ya, yang zaman sekarang ya, menghukumi ziarah kubur dihukumi syirik gitu. Tapi mereka setuju
Mereka setuju kalau ziarah kubur bertujuannya untuk mengingat kematian. Baik ziarah kubur kepada orang muslim atau ziarah kuburnya non muslim, ini boleh. Asal tujuannya untuk mengingat kematian. Wahabi semangat. Nah yang kedua nih, ziarah kubur dengan tujuan adalah mengharapkan barokah kepada orang yang sudah meninggal dunia, yakni orang-orang saleh. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan boleh. Kalau Wahabi mengatakan syirik. Yang benar mana? Yang mengatakan bahwa dasar hadisnya pertama adalah hadis Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kemudian hadis Nabi yang lain, ya, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang dulu Rasulullah telah melarang ziarah kubur, namun setelahnya Rasulullah justru menyuruh kepada umatnya agar melakukan ziaratul kubur. Baik tujuannya untuk mengingat kematian atau mengambil barokah, ya, atau mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia, boleh. Untuk laki-laki hukumnya sunnah. Kalau untuk perempuan gimana? Nah, ini yang kadang kalau hari Idul Fitri, ya kan, perempuan-perempuan pada ziarah kubur, aneh gitu, ya kan, pada ikut-ikutan, ya, pada ikut-ikutan ramai. Sebenarnya bagaimana ini dalam syariat? Pulau langsung ada kitabnya ya, jadi jenengan bukan ragu-ragu tadi pulau. Ini tentang kitab. Wa amman nisa'u fatajuzu lahunna ziyarah. Adapun ya terkait dengan seorang wanita, hukumnya boleh untuk ziaratul kubur. Boleh seorang wanita itu ziaratul kubur. Walakin ikhtalafat, kalau makna Jawa walakin ikhtalafat, tetapi ne persulayaan sopoan ulama hal fiha ana ta iku tetep ing dalam ziaratul kubur lin nisa ajrun utai pahala amla utawa ora. Akan tetapi ya, para ulama itu berselisih. Sepakat memang bagi seorang wanita boleh ziaratul kubur. Akan tetapi para ulama berselisih apakah mendapatkan pahala, apakah tidak. Gitu. Sisi perselisihnya di situ. Tapi kalau boleh untuk berziarah kubur, para ulama menyatakan boleh. Nah, Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i di dalam kitab Raudhatul Thalihinnya, kalau jenengan kurang percaya kasih halamannya. Kitabul Janaiz Babud Dafni, ya, juz 2 halaman 75. Di dalam kitab Raudhatul Talibin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan far'un utawi iki cabang. Ada sebuah cabang persoalan. Yustahabbu lirrijali ziyaratul kubur. Disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk ziyaratul kubur. Wahad yukrahu nisa, apakah bagi seorang wanita hukumnya makruh ziaratul kubur? Wajhan, ada dua pendapat. Ahaduhuma wa bihi qata'al aktsaruna yukrah. Salah satu pendapat menyatakan bahwa, dan ini diputuskan oleh mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, bahwa seorang wanita yang ziarah kubur hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Artinya apa? Enggak dapat pahala. Ini mayoritas ulama. Tapi waktani kaul yang kedua wabal asrah inda Rawyani, dan ini dihukumi kaul asrah menurut Imam Ar-Rawyani, la yukrahu, hukumnya tidak makruh bagi seorang wanita ziaratul kubur idza aminat minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Kalau Idul Fitri, setelah Idul Fitri ya, yang dari Jakarta pulang masih muda-muda ya, terus pada ziarah kubur, yang laki-laki yang matanya kemana-mana, bisa terjadi fitnah bukan? Nah, ya bisa lah. Hukumnya makruh ya. Udah yang renta-renta aja yang ziarah kubur nanti. Yang muda-muda di rumah aja, nggak usah ada keluar. Ya. Bikin timbul fitnah aja nanti. Gimana? Iya, kayak gitu ya.
Ini ada dua pendapat. Jelas lagi. Saya kaji lebih dalam lagi. Waqala Abu Barakah As-Sur Nabali Al-Hanafi dalam kitab Matmunuril Idhah. Ini mazhab Hanafi. Sekarang saya akan menjelaskan mazhab Hanafi, tadi mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi yang bernama An-Nu'man ibn Thabit, manassuhu faslun. Ya, faslun ini kalau dalam ilmu nahwi, kalau yang ahli nahwi itu boleh dibaca faslun, faslan, faslin. Kalau jangan faslun aja. Faslun, faslan, faslin boleh ya. Kalau faslun nanti menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Kalau faslan itu mengira-ngirakan fi'il. Terus kemudian kalau faslun mengira-ngirakan fi'il nazara. Ya, kalau faslan ay idza qara'ta faslan. Kalau faslan ay idza nazarta ila faslin. Faslun fi ziyaratil qubur. Fasal menjelaskan tentang ziarah kubur. Nudiba dan sunahatan. Disunahkan ziaratuha lirrijali wan nisa'i 'alal asl. Untung ada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, baik laki-laki ataupun perempuan sunnah untuk ziarah kubur. Dari beberapa pendapat ini, poin pentingnya apa? Bahwa baik laki-laki ataupun perempuan boleh ziarah kubur. Jelas? Ya. Terus ziarah kubur panjenengan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Sampai apa tidak? Nyatanya nggak kembali lagi ya. Ya nyatanya nggak kembali lagi berarti sampai karena itu. Panjenengan sholawat, maknanya sholawat doa apa buatan? Kan doa kan? Doa kepada untuk siapa? Kanjeng Nabi masih hidup atau udah meninggal dunia? Ya udah jelas kan? Artinya namanya sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia itu dan ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau orang sudah meninggal dunia ya sudah nggak usah didoakan, nggak bakal sampai pahalanya. Ini berarti pemahaman yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan diikuti, bukan akidahnya Kanjeng Nabi. Ini kitab I'anatul Talibin. Ini punya istri saya, bukan punya saya. Ya, punya istri saya. Nah, saya buka ini halaman, ya halaman dalam kitab apa? I'anatul Talibin, bukan kitab saya. Artinya kitab ini sudah populer di pondok pesantren, sudah tidak asing lagi. Saya jelaskan ini ya, saya jelaskan langsung. Nggak ada harokatnya, yang nggak ada maknanya udah. Di sini dijelaskan seperti ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qala al-muhib at-Tabari yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'al wajibatan aw mandubah. Wa fi syarh al-Mukhtar li mu'allifihi madhhab ahli sunnah. Dalam kitab Syarah al-Mukhtar dan madhhab ahli sunnah, madhhab ahli sunnah wal jamaah dijelaskan seperti ini. Ya. Anna lil insani, sesungguhnya seseorang manusia ayyaj'ala yang menjadikan thawaba amalihi, pahala amalnya, wa sholatihi dan sholatnya, li ghairihi kepada orang lain, wa yasiluhu dan sampai pahalanya. Ini dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan pahala yang kita lakukan baik berupa ibadah, sedekah ataupun sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, jika ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya itu sampai. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau diistilahkan dalam bahasa populernya adalah ihda'us thawab, bayin hadiah pahala. Bukan berarti makna pahala kita itu ditransfer kepada orang yang sudah meninggal dunia terus kita nggak dapat pahala sama sekali. Memang sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, bukan berarti panjenengan tidak dapat pahala. Maksudnya sebagaimana saya mendapatkan pahala atas perbuatan baik ini, juga pahala ini diberikan kepada orang yang saya tuju. Itu maksudnya. Bukan yang oleh pahala tak kena wong kae bae lah. Bukan seperti itu, ibu-ibu. Makanya kalau saya doa itu biasanya apa? Allahumma ausil misla
sawabima. Ausil mithla sawabima. Ya Allah, ya kan? Ausil, ya. Berikanlah pahala yang persis aku lakukan ini diberikan kepada si mayit. Allahumma ausil mithla. Saya tambahi mithla. Biasanya kan Allahumma ausil sawabama. Kalau saya tambahi mithla sawabima. Ya, supaya panjenengan ngertos. Oh, maknanya pahala yang kita dapat ini diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Terus kemudian ada penjelasan di dalam hadis Sayyidah Aisyah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Inna ummi uftutilat nafsaha ay matat baghdatan wa faj'atan." Ada seorang laki-laki bertanya kepada kanjeng Nabi. Isi pertanyaannya kata, "Inna ummi uftutilat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak. Wa uraha lautakan lamat tasaddaqat. Dan saya berpendapat kalau semisal ibu saya ini bisa berbicara, maka dia pengen bersedekah gitu. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama ibuku ini? Jawabannya Kanjeng Nabi, napa? Qala na'am, iya. Bukan jawabannya Kanjeng Nabi bid'ah, enggak kayak gitu. Bukan jawabannya Kanjeng Nabi mengatakan sesat, enggak kayak gitu. Tapi jawaban Kanjeng Nabi napa? Na'am. Artinya apa? Iya, boleh dapat pahala. Ya. Terus kemudian di hadis yang lain ada seorang wanita Khas'aniyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai utusan Allah, bapak saya itu sudah tua renta, tapi dia sudah terkena kewajiban haji. Karena nggak bisa naik kendaraan, akhirnya aku menggantikan haji atas nama bapakku ini." Jawabannya Kanjeng Nabi apa? Nah, iya, boleh. Ya, artinya di sini apa? Penguatan dan penjelasan bahwasannya pahala yang kita lakukan ini yang ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Maka orang yang ziarah kubur tidak dihukumi syirik, tidak dihukumi sesat, tapi ini justru disyariatkan. Jelas, bukan? Nah, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, bahwa spiritual atau bahasa spiritual umat muslimin, kekuatan umat muslimin itu diantaranya adalah sering ziarah kubur kepada nenek moyang kita, orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ini spiritual semakin kuat. Ada hubungan batininya, alaqah yang kuat, sehingga ibu-ibu semuanya yang pernah ngaji dulu sama siapa gurunya itu dihadiah Al-Fatihah terus, ya, supaya ada alaqah yang sangat kuat. Karena spiritual yang kuat ini sehingga nanti umat Islam kokoh, susah untuk dipecahkan, susah untuk diruntuhkan. Akhirnya ya, orang-orang yang ingin menghancurkan umat muslimin, mereka membuat ajaran atas nama agama Islam untuk menghancurkan kokohnya ajaran agama Islam, yaitu dengan cara menyela-nyelai ajaran-ajaran yang sesat, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan hadis, padahal Al-Quran maknanya tidak seperti itu, padahal hadis yang dipakai tidak maknanya ya seperti mereka pahami. Bahkan jenengan kan manut-manut mawon. Ada orang yang ngaku-ngaku Islam terus kemudian menjelaskan seperti ini dan seperti itu, udah ngambilnya dari Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Al-Qurannya sama, hadisnya sama, pemahamannya yang beda. Langsung. Maka yang diambil siapa? Yang pemahamannya benar, yang memiliki rujukan, yang memiliki mata rantai dan sanad keilmuan yang dapat dipercaya, tidak sembarangan. Panjenengan punya anak disuruh untuk mencari ilmu kedokteran, apakah panjenengan nyuruh untuk belajar kepada petani?
Ya tidak, pasti dicari yang benar-benar ahli kedokteran. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Salah dulu itu berbahaya. Ya, nanti jenengan dibimbing malah menuju ke neraka, bukan ke surga, kan repot. Apalagi persoalan akidah. Terus sing namanya ziarah kubur niku tidak dihukumi syirik. Yang namanya ziarah kubur, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan boleh. Dan bagi laki-laki hukumnya sunnah. Bagi seorang wanita khilaf. Ada perbedaan pendapat, monggo terserah mau pilih yang mana. Terus untuk laki-laki perempuan saat ziarah kubur ke makomnya Kanjeng Nabi sepakat hukumnya sunnah. Baik laki-laki ataupun perempuan ziarah kubur ke makomnya Kanjeng Nabi hukumnya sunnah. Sepakat ini. Karena apa? Ini termasuk ibadah ataupun perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang Wahabi bilang gini, oh panjenengan ini sukanya ya beribadah kepada Allah butuh lantaran ziarah kubur. Ini berarti tidak pakai akalnya. Saya kan sudah tegaskan bahwa ziarah kubur itu bukan ibadah kepada selain Allah, tapi melakukan perbuatan-perbuatan qurbat, sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukankah di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang kafir juga mereka itu menjadikan sesembahan sebagai lantaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pripun dengan jawabannya? Kalau di hadapan saya ya entak orang itu. Gini, kita jawab. Makna ayat tersebut adalah wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini yang sering dipakai oleh Sabda Al-Wahabi. Bahwasannya ziarah kubur itu syirik karena sama dengan orang-orang kafir dulu. Kita jawab gini, maksud dari ayat ini pertama, ayat ini khusus kepada orang-orang kafir. Artinya tidak boleh digunakan kepada orang-orang muslim, tidak boleh. Ya. Jangan seperti kelompok Khawarij menggunakan ayat-ayat khusus kepada orang kafir tapi diberikan kepada orang muslimin, orang cocok. Tidak dibenarkan. Coba kita perhatikan pada ayat ini, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini semisal kalau maknya itu dibuang, artinya mereka itu menyatakan bahwasannya yang di hadapannya adalah dijadikan sebagai sesembahan. Jadi kalau diartikan kalau maknya itu dihilangkan, qad dikatakan kami menyembah berhala untuk lantaran mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ziarah kubur apakah menyembah kepada Nabi Muhammad? Tidak. Jauh apa? Enggak. Jauh beda. Ya, namanya ziarah kubur itu ya tujuannya mengingat kematian, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dan meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Loh, kok minta doa sama orang yang sudah meninggal dunia? Masa boleh? Ya boleh, saya nggak boleh. Boleh. Minta pertolongan orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Jangan ke wali songo misalnya, para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang soleh. Boleh atau pembuatan? Ya boleh. Siapa yang mengatakan nggak boleh? Boleh. Bukan syirik, bukan. Ya. Kalau mengatakan syirik berarti belum paham makna syirik. Kita kan masih meyakini yang memberi manfaat dan madharat siapa? Yang memberi manfaat dan madharat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kan masih meyakini seperti itu. Sebagaimana saat hidup di dunia kita boleh meminta pertolongan kepada orang lain, begitu juga ketika orang tersebut sudah meninggal dunia, kita juga boleh meminta pertolongan. Gak ada bedanya baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Loh, kalau orang sudah meninggal dunia ya sudah Ustaz. Ya nggak kayak gitu. Ini saya jelaskan lagi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, bukankah Rasulullah itu ditegur oleh Nabi Musa Alaihi Salatu Wassalam? Karena sholat 50
dalam satu hari semalam itu berat kepada umatnya kanjeng Nabi. Nabi Musa saja ya minta untuk diringankan kepada Allah Ta'ala. Yang meminta siapa ini? Yang nyuruh Nabi Musa. Nabi Musa sudah meninggal dunia tapi masih bisa memberikan manfaat kepada umatnya kanjeng Nabi. Yang asalnya 50 menjadi 5 waktu. Ini Bapak. Berarti orang yang sudah meninggal dunia itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Bahkan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau itu ada hajat kebutuhan, beliau itu ziarah ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah. Sholat 2 rakaat dulu, ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, dan tidak lama hajatnya Imam Asy-Syafi'i itu dikabulkan. Makanya saya kalau ada kesusahan, kelupakan itu ya, kesusahan macam-macam, saya cari makamnya seorang wali. Saya ziarah kubur di situ. Semoga hajatnya dan kesusahannya itu dimudahkan. Biasanya seperti itu. Ya, saat saya mau menikah juga sama. Jadi ziarah dulu. Saya bilang saya mau ziarah dulu, saya mau ziarah dulu. Susahnya kayak apapun, ziarah dulu saya bos pokoknya. Ya, itu. Ya, ziarah ada manfaatnya, ada manfaat. Terus kemudian yang kedua adalah tawassul. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tawassul boleh. Bil ijma, sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah tawassul itu boleh. Apa sih yang namanya tawassul? Tawassul niku maknanya adalah meminta manfaat atau menolak bahaya, minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama wali-wali Allah ataupun nabi. Dengan atas nama Nabi ya Allah, hajatku dikabulkan. Dengan atas nama Syaikhul Qadir Jailani ya Allah, hajatku dikabulkan. Ini namanya tawassul. Mintanya kepada siapa? Allah Ta'ala. Cuma menyebut nama Nabi ataupun wali. Ini hukumnya boleh. Ya. Dalilnya mana? Ya banyak. Saya sebutkan diantaranya di dalam Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ini perintah Allah. Carilah sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Isinya apa wasilah tersebut? Ibadah. Ya, begitu juga kepada para wali dan para nabi. Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melakukan qurbat. Ya. Terus kemudian di dalam hadis juga Kanjeng Nabi mengajari tawassul. Kanjeng Nabi sendiri yang mengajari tawassul kepada umatnya. Ada orang buta, ya. Ini kalau saya sebutkan dalam hadisnya ini komplit di dalam kitab ini, ringkas saja. Ada orang buta yang datang kepada Kanjeng Nabi bertanya, meminta supaya didoakan agar butanya cepat disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi itu mengajari doa, ya. Doanya isinya doa tawassul. Isi doanya adalah Allahumma inni atawassalu bika atawassalu binabiyyika nabiyyi rahmah ya Muhammad liqadhi hajati. Tidak lama orang yang buta ini sembuh. Waduh. Ya Muhammad ya, disebutkan ya Muhammad, nyebut nama Nabi Muhammad. Sembuh. Nah ini juga kalau bisa, kalau panjenengan ada hajat, ada keinginan yang benar-benar ya supaya diselesaikan dengan cepat. Caranya gimana? Wudu, ya wudu dalam keadaan suci ya. Setelah wudu sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu binabiyyika nabiyyi rahmah ya Muhammad liqadhi hajati. Kalau di sini disebutkan ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika
bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litullah. Ini juga boleh pakai doa yang begini. Ya. Wudu, setelah wudu sholat 2 rakaat, terus kemudian membaca doa ini. Insya Allah hajatnya itu cepat dikabulkan. Ini yang ngajari kanjeng Nabi, yang buta saja sudah langsung sembuh ya gitu. Kalau saya seringnya ngambil amalan-amalan itu biasanya dari hadis ya, langsung dari hadis Nabi kayak gini kita amalkan. Kayak contohnya pengobatan pun ya kanjeng Nabi dakwakan ini fungsinya untuk ini ya, saya amalkan begitu biasanya. Dan mandi habis. Kalau ada istilah hizib, ada hizib nasor, hizib bahar, hizib bari, pernah dengar dengan hizib itu hizib ya kan? Hizib nasor itu namanya mujarrobah ya, zikir mujarrob namanya, artinya zikir yang dibuat oleh para ulama dan mandi gitu, mandi ya, mujarrobah. Tapi enggak dihukumi salah ya, kalau selama zikirnya itu benar, maknanya tidak berlawanan dengan syariat ya enggak masalah. Mengambil zikir-zikir para ulama. Hizib nasor untuk apa? Faedahnya hizib bahar untuk apa? Hizib bari untuk apa? Kayak apa? Naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal bu'di bis. Ini faedahnya untuk apa ini? Musir jin. Sama supaya dijauhkan sama orang-orang yang zalim. Panjenengan kalau ngamalaken iki biasanya orang yang nggak suka itu kalau semisal lewat jin-jin itu kembali lagi itu orang yang malah kacau ya. Naruddu dikembalikan lagi. Naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bisa, dengan izin Allah, kehendak Allah Ta'ala, orang yang memusuhi kita itu bisa malah mengenai dirinya sendiri. Makanya kalau zikir-zikir tersebut minta keadilan kepada Allah. Ini kan maklum ya doa itu naruddu bikal a'da. Biasanya saya baca itu habis maghrib ya, habis maghrib 3 kali, habis maghrib 3 kali atau 7 kali supaya diasah. Yang dengan misal tetangganya ada yang memasukkan jin, udah baca aja itu Bismillah naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal bisa nambah banyak nanti. Enggak. Insyaallah kabur ya, insyaallah kabur. Ditulis nak. Ya di fotokopi bae kok. Di fotokopi bae mau ya. Sing panjaluk sabak mau tak sedoyo pengen. Ya wis sing dereng apal mangke yes mangke kapan pertemuan kapan. Ya insyaallah mangke ada yang membagi. Diskonya nanti saya kasih ya, karena manfaat juga saya kasih semuanya ya. Untuk zikir, untuk pelindungan diri ya. Bahkan kalau ada maling itu malingnya nggak bisa keluar ya. Muter-muter di rumah aja itu bisa, tapi harus ditirakati 40 hari. Wah, kan repot, dengan mau puasa 40 hari ya. Yang Ramadan aja berat. Ada yang bisa ya. Nanti ya kalau ijazah untuk pengamalan ya, insyaallah ya ada, nanti saya kasih namanya syahadatul khosso. Ini sangat penting sekali, ini nggak banyak, yang penting kebutuhan panjenengan. Syahadatul khosso ini faedahnya orang yang mengamalkan ini insyaallah nanti ada dorongan untuk supaya mengamalkan perbuatan baik dan meninggal dunia dalam keadaan husnul
khotimah. Ini syahadatul khosroh. Ini ada ijazah yang mudah sekali buat panjenengan dan semoga bisa diamalkan panjenengan. Baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. 3 kali habis maghrib dan 3 kali habis subuh. Ya, insya Allah faedahnya dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang membaca ini di waktu masa, maksudnya waktu maghrib dan waktu subuh, pagi-pagi, ya intinya sebelum jam 8 juga masuk. Nanti Kanjeng Nabi akan menarik orang tersebut, akan menarik untuk masuk surga, ditarik. Jika laki-laki langsung ditarik, jika perempuan tetap ditarik, tapi Kanjeng Nabi pakai sarung tangan, maksudnya ada penghalangnya, karena sentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya adalah haram. Jadi Kanjeng Nabi saat nariknya juga pakai ada sarung tangannya tertutup. Ini faidah dari zikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Saya ulangi ya cara bacanya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Pertama. Yang kedua lagi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Yang kedua. Yang ketiga. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Saya contohkan. Coba sarang-sarang ya, 3 kali ya. Talqin, ditalqin maksudnya diajari supaya benar bahasanya. Yuk sama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Terus tanpa rasulah lagi yang kedua. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Dua. Yang ketiga baru nanti ada rasulah. Ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ringan, tapi kalau disepelekan ya susah. Jarang orang yang tahu sih ya. Padahal ini sangat penting sekali. Anak-anak pun diajari ngoten niku nggih. Nah ya kita harus tahu faedahnya. Jadi faedahnya ngoten niku. Supaya nanti pas hari kiamat kita dicomot, dipegang, tarik oleh Kanjeng Nabi. Sini masuk. Jadi gitu. Ya, paham? Itu berzikirnya. Habis maghrib 3 kali, juga habis subuh 3 kali. Ya sampai jam 8. Enggak usah habis subuh sekali, sebesar nggak bisa ya jam setengah 6 nggak masalah. Yang penting masih waktu-waktu pagi. Kayak gitu. Nah ini ijazah ya, supaya kita semuanya sama-sama ya nanti di akhirat dikumpulkan di tempat yang penuh nikmat yaitu surga. Tapi harus bareng-bareng nglampahe, harus bareng-bareng niti. Ini bukan akidahnya benar, amaliyahnya benar. Wong sing patut dadi panutan niku adalah orang yang paham kebenaran dan mengamalkannya. Niki perlu diikuti. Kalau ada orang yang ya paham kebenaran tapi tidak mengamalkan, tidak berhak untuk diikuti. Mau kayak calo, ayo mana-mana nang Surabaya, calonnya nih orang melu nang Surabaya. Ayo mana-mana surga, nih sing ngajak-ngajak orang lebu surga, ya repot, ya kan? Asa kayak calo wis.
serba salah calon. Lah iya, ayo mana nang Kediri. Ora melu nang Kediri, Rika ki kepingan sih. Ngajak-ngajak nang Kediri dikene ora melu. Ya ora, ayo meneh surga, ora melu nang surga. Ya jaya, barang-barang. Ya. Carane nopo? Carane ngaji ilmu agama ngeten niki kajian penting sekali ya. Sekarang jenengan niku mindset pemikirannya adalah ngaji ilmu agama yang benar-benar ngaji ya, dan diniatkan untuk mengamalkan karena kita sarang-sarang ya pengen mlebu swarga. Carane nggih ngeten iki ngaji lan ngamalkan ilmu. Leres? Jadi nanti Ahad lagi lebih semangat lagi gitu maksudnya. Lebih semangat lagi persiapan kalau ngantuk bawa kopi sendiri gitu. Saya langsung mau menyediakan air putih karena untuk kesehatan. Kalau saya menyediakan kopi nggak enak nantinya nggak minum kopi, ya kan? Lebih baik yang murah-murah aja. Lebih ringan gitu. Lebih sehat ringan murah tapi sehat gitu ya daripada kopi. Tapi kalau yang mau bawa kopi ya monggo. Yang terpenting adalah memperhatikan sebaik-baiknya tujuannya untuk diamalkan bareng-bareng. Panjenengan boten saged maos kitab nggih ngaten iki ya kan? Kula saged ya sabisa-bisane lah. Ya, semamune kula ya berarti saling bantu. Kula bantu panjenengan, ya jenengan bantu kula. Manane napa kula ngajaraken ya wonten sing diajari. Lah kula ngajar wonge langka ya kepriye. Jadi sarang-sarang bantu. Bukan berarti saya paling ahli, boten. Bukan berarti kula paling takwa, boten. Bisa jadi salah satu dari panjenengan ada yang lebih takwa dari saya. Ada yang lebih pahalanya lebih banyak daripada saya. Cuma kalau kita nuntun bareng-bareng, dia lo sih bener, ayo tahap sarang-sarang, maka itu bareng-bareng nasihati. Terus yang kedua ini, panjenengan kalau sebelum ngaji doa gini, Allahumma stur uyubal mu'allimi wa'alimi. Doanya Mbak Nawawi Al-Fatihah yang ngaji. Ya Allah, ya bahasa Indonesia. Mugi-mugi aib gurune kula, aibe kula ditutupi. Soalnya panjenengan menawi pertama kali jenengan ningali aibe kula jenengan menungsa ada salahnya. Jenengan wis mau make ingkar. Kula jelasaken agek anda ambuh. Ngoten niku kaya gue be. Repot iki. Jadi ya Allah, mugi-mugi ditutupi aib gurune kula lan kula ngoten niku. Jadi bareng-bareng menutupi. Karena bahaya, sebab nanti bisa mengakibatkan panjenengan ngaose mboten napa nggih mboten rimo wis pokoknya tidak lihat isinya, sudah lihat orang ini kayak gini kok ceramah ya opo deh kayak calon repot. Ini mboten. Jangan lihat sisi itunya tapi isinya. Kanjeng Nabi yang tidak ada kesalahan saja tetap banyak orang yang tidak suka. Apalagi Allah manusia biasa pasti banyak luput dan kesalahannya baik sengaja ataupun tidak disengaja. Terus panjenengan mboten ningali kesalahannya kula tapi ningali pelajaran ya ilmu agama ini ya ingkang kula sampaikan kali panjenengan sedaya. Jelas nggih? Jelas. Nah, ini materinya sebenarnya ini masih banyak ini ya. Makanya tadi saya bilang ini kayaknya agak lama. Tapi sudah 1 jam ini sudah ini. Dan kayaknya panjenengan sudah tuh pengen balik. Ngati nih jangan sweater sing ngomong bae. Ya masih suara aku arah-aruan asline panjenengan wis. Tapi kan ora penak sanjen kula. Tapi kan nanti ning jenengan sanjen ngoten ku bae. Berarti kula kan selesai nang mboten selesai mau wis. Daripada ngidel. Malah ngajine ora mlebu ya. Anak putu ya Bapak. Ini pun kata ya. Repot-repot yes. Alhamdulillah panjenengan luar biasa. Sampun apa nggih luangkan waktu untuk datang ke Ahad lagi niki. Mugi-mugi dadi istiqomahe kula lan panjenengan sedaya. Dadi amal saya lan bahkan mangke kan akhirat Yesus.
ngoten niku mawon saking kula nyuwun karena niki penutupan sarang-sarang maos akidah konsen akidah 50 wis sing sifat wajib mawon. Saya ketemu mboten yang Allah wujud kita bakok. Nah, dan pripun? Allah wujud. Oh itu ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allah wujud yang bakok. Mukhalafatul lil hawaditsi biyamuhu binafsi wahdaniyah qudratiradah ilmun salam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya sudah. Pokoknya nanti setiap ngaji setelah itu Allah wujud kita bakok tauhid akidah. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.